Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia serta kenikmatan yang kita dapatkan selama masa hidup kita ini, ya, hingga saat ini. Kenikmatan yang begitu banyak, yang berbagai macam kenikmatan sudah kita dapatkan, ya. Hingga pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan kenikmatan tersebut, ya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, ya, nikmat kesempatan, dan juga kita masih diizinkan untuk kembali menyimak apa yang akan disampaikan yang berkaitan dengan ilmu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita semua rizki berupa ilmu, rizki berupa pemahaman yang baik, rizki berupa kemudahan dalam memahami, dan juga kemudahan dalam mengamalkan serta istiqamah di atas mengamalkan ilmu tersebut. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Kita masih membahas kitab Metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis, yang pada pertemuan lalu kita sudah sampai atau masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan hukum nun dan hukum nun sukun dan tanwin, ya. Itu terakhir pembahasan kita pada pertemuan lalu, ya. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5, ya, yaitu ada idgham, ya, bi gunnah dan bila gunnah, kemudian ada ikhfa, ada iqlab, dan juga ada apa satu lagi teh? Izhar, ya, ada izhar, ya. Itu 5 hukum nun sukun dan tanwin yang telah kita bahas, ya, dan kita telah selesaikan di pertemuan yang lalu. Selanjutnya di dalam kitab, ya, pembahasan yang menjadi pelajaran berikutnya ada di halaman 42. Halaman 42, ya, yaitu berkaitan dengan hukum nun sukun hukum nun dan mim yang bertasydid, ya. Hukum nun dan mim yang bertasydid. Baik. Seperti kita ketahui bersama, ya, maksud daripada bertasydid itu adalah tentu saja isyarat, ya, isyarat bahwa di situ ada penekanan secara pengucapan, ya.
ketika masuk kepada huruf tersebut ada hentakan atau penekanan dalam pengucapannya. Yang sebetulnya ya huruf yang bertasydid itu adalah di situ ada dua huruf ya. Ketika kita menjumpai sebuah huruf yang memang bertanda tasydid di atasnya ya, yang seperti huruf W di bahasa Latin, bahasa kita ya. Maka sejatinya di situ ada dua huruf ya, ada dua huruf. Ada dua huruf nun kalau di situ nun yang bertasydid, ada dua huruf mim yang bertasydid. Ya, dua huruf mim ketika kita berjumpa dengan huruf mim yang bertasydid ya. Dua huruf tersebut adalah terdiri dari huruf nun yang sukun yang pertama, yang kedua yang berharakat ya, atau bisa jadi dua-duanya sukun ketika diwaqafkan misalnya. Ketika kondisinya waqaf jadi dua-duanya sukun. Ya. Nah, kalau kita jumpai yang bertasydid itu di tengah kalimat ya, atau di tengah kata, ya berarti di situ sebetulnya ada dua nun ya, kalau dia huruf nun. Nun sukun dan nun yang berharakat. Nah, kemudian ketika dibaca maka kita ingin awalnya untuk mensukunkan nun tersebut ya. Kemudian setelah mensukunkan mengucapkannya dengan berharakat. Nah, namun ya itu adalah sebetulnya mungkin bisa dikatakan pokoknya seperti itu ya, dasarnya, hukum mendasarnya seperti itu. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya berevolusi menjadi tanda bertasydid. Ya. Nah, karena cara membaca yang ditekan ya, seperti kita ingin mengucapkan sukun namun ternyata dikeluarkan ya harakatnya, sehingga terjadilah atau diistilahkanlah dengan tanda tasydid ya. Tasydid yaitu menghantak atau menekan ya antara dua huruf yang tadi kita jelaskan ya, sehingga menjadi satu dan diberikanlah tanda tasydid seperti itu. Baik. Nah, kalau sekarang kita berjumpa dengan huruf atau membahas tentang hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan mim yang bertasydid ya. Sebetulnya singkat saja di sini ya. Yaitu setiap huruf nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid wajib dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ini memang sudah menjadi hukum ketika huruf nun dan mim bertasydid, maka digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Ya. Ini juga harusnya menjadi peringatan beberapa orang ya, karena memang cukup sering kita jumpai huruf nun dan mim ketika bertasydid agak lalai untuk memanjangkan gunnahnya. Ya. Tempo gunnahnya tidak dipanjangkan. Inna a'tayna amma yatasaalun, la, tapi digunnahkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Inna amma ya, imma. Nah, seperti contoh-contoh yang ada di bawah ya. Inna a'tadna 'anin naba'il 'azim, 'anin naba'il 'azim ya. Seperti itu. Kemudian imma syakira ya, dipanjangkan si gunnahnya. Wa imma kafura ya, seperti itu ya. Berikutnya juga dengan contoh-contoh yang sama ya, atau kondisi yang sama, mim dan nun yang bertasydid dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Nah,
itu poin ya, menjadi poin sekaligus menjadi peringatan bagi kita semua ketika menjumpai huruf nun dan mim yang bertasydid ya, maka wajib untuk digunnahkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Kalau kita kembali membahas tentang sifat gunnah pada pembahasan tentang sifatul huruf, nah ini huruf nun dan mim yang bertasydid masuk kepada tingkatan gunnah yang akmal ma takun ya. Akmal ma takun fil gunnah ya, yaitu kondisi gunnah ya, tempo gunnah yang paling sempurna. Gunnah yang paling sempurna. Jadi memang dipanjangkan tempo gunnahnya ketika diucapkan. Baik. Ya, berikutnya kita lanjut saja ya. Nanggung di sini ada beberapa tanda baca di dalam Al-Qur'anul Karim di halaman berikutnya. Ya, ada beberapa tanda baca. Yang pertama adalah tanda yang menunjukkan di dalam Al-Qur'an ya bahwa huruf tersebut yang bertanda ya, yang bertanda tertulis di situ ya, berarti dibaca izhar ya. Berarti dibaca izhar. Nah, jadi ini tanwin ya, sebetulnya adalah tanda tanwin. Seperti yang kita ketahui, tanda tanwin itu ya, ini pernah kita singgung kalau tidak salah ya. Tanda tanwin itu ternyata ada dua ya, ada dua. Itulah mengapa yang paling mencolok mungkin di dhammatain ya, di dhammatain. Dhammatain itu kenapa ada dua ya? Kenapa ada dua bentuknya? Ada yang dhammah kemudian seperti pakai tutup ya, seperti pakai tutup atau apa itu ya, bentuknya seperti apa nggak tahu ya, atau mangkok kebalik mungkin ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga yang dhammatain bentuknya apa? Dua dhammah yang numpuk ya. Dua dhammah yang numpuk. Nah, ini sudah pernah kita singgung ya, bahwa kedua tanda baca tersebut ya di dalam Al-Qur'an memiliki tempat tersendiri ya. Memiliki ketentuan sendiri. Nah, kalau yang tanwinnya itu bentuknya tadi dhammatainnya itu ada tutupnya di atas ya, jadi bukan dua dhammah ya. Kemudian kasratain dan fathatainnya itu bentuknya bisa dikatakan sejajar ya. Sejajar ya, maka itu berarti tanda tanwin tersebut izhar. Ya. Tanwin tersebut nun sukunnya atau tanwinnya dibaca izhar ya. Dibaca izhar, tanwinnya dibaca izhar. Nah, jadi ini sepaket ya, si tanwin atau dhammatainnya itu yang ada kerudungnya ya, yang ada tutupnya di atas, sepaket dengan fathatain dan kasratain yang sejajar ya. Yang sejajar itu berarti tanda izhar. Kalau saya mengingatnya ya, kalau saya mengingatnya adalah ini izhar atau yang lain ya. Si tanwinnya ini ya, khususnya dari dhammah, dhammatainnya itu ya, yang berada di atas dhammahnya ya. Yang berada di atas dhammahnya itu adalah nun terbalik. Ya. Nun terbalik sehingga nunnya dibaca. Ya. Nunnya dibaca jelas, maka hukumnya adalah izhar. Ya. Nah, itu kalau saya akal-akalan saya aja ya secara pribadi. Tapi entah ya itu bentuknya apa atau bagaimana ketentuannya, itu saya tidak mengetahuinya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya yang kedua adalah tanda tanwin juga, ya dhammatain, kasratain dan fathatain ya. Kemudian ini menunjukkan tanda seperti ini menunjukkan bahwa tanwin atau huruf yang bertanwin tersebut dibaca idgham ataupun ikhfa ya. Tanda idgham ataupun ikhfa. Di situ dhammatainnya berbentuk dua dhammah yang bertumpuk ya. Kemudian kasrotainnya tidak lurus ya, tidak terlalu rapi tapi agak miring sedikit ya. Demikian juga dengan fathatainnya ya. Tidak seperti pada izhar ya, tidak seperti pada izhar yang fathatain dan kasrotainnya lebih rapih ya, lebih sejajar ya daripada yang di bawahnya. Baik.
Kemudian yang ketiga berikutnya adalah tanda qalb atau iqlab. Ya. Tanda qalb atau iqlab. Nah, biasanya di mushaf Madinah ya rata-rata. Sekarang di mushaf Madinah atau cetakan Timur Tengah sana bentuknya sudah seperti ini semua ya. Kalau cetakan yang versi Depak kadang ya, terkadang ada beda-beda sedikit ya, kadang. Nah, tanda yang ketiga adalah tanda huruf mim ya. Tanda huruf mim yang ekornya ke bawah. Nah, ini juga sudah kita bahas pada pembahasan iqlab ya, pembahasan qalb di hukum nun dan nun sukun dan tanwin di pembahasan sebelumnya. Ya. Tandanya adalah mim yang ekornya ke bawah ya, yang ekornya ke bawah, atau ketika berada di ketika tanwin ya. Kalau iqlab ini kan nun sukun ataupun tanwin yang setelahnya huruf ba ya. Nah, kalau mim saja biasanya dia ketika nun sukun ya. Tandanya mim seperti itu. Di atas nunnya maka diganti dengan huruf mim, tidak ada sukun lagi biasanya. Ya, tidak ada sukun lagi tapi diganti dengan tanda mim tersebut. Nah, kalau yang fathah, kasroh, dan dhammah kemudian ada tanda mimnya, berarti biasanya dia nun sukun, tanwinnya yang bertemu dengan huruf ba. Ya, tanwinnya yang bertemu dengan huruf ba, maka tidak lagi ditulis dengan fathatain, kasrotain, atau dhammatain, tapi ya dhammah, kasroh, dan fathah yang kedua ya diganti dengan huruf mim. Ya, ini ketika kondisinya yang pada tanwin ya, ikhfa atau qalb, iqlab pada tanwin ya, maka tandanya seperti itu. Nah, baik, kemudian berikutnya ada beberapa tanda ya. Di sini ada huruf waw, kemudian ada di tengah itu adalah huruf ya. Ya, sebetulnya huruf ya. Ya. Nah, itu huruf ya. Kemudian ada alif juga di situ ya. Ada alif yang polos ya. Nah, ini adalah tanda-tanda dari huruf mad. Biasanya ini bertanda kecil saja ya, kecil. Tidak sebesar huruf-huruf yang memang standar di dalam mushaf ya, tapi dia lebih kecil ya, lebih kecil. Bisa jadi kurang dari setengahnya ya, besarnya kurang dari setengah tulisan biasa ya, tulisan biasa di dalam mushaf. Nah, maka ini menunjukkan bahwa ya huruf-huruf tersebut menjadi huruf mad bagi huruf sebelumnya. Ya, huruf-huruf tersebut biasanya menjadi huruf mad bagi huruf sebelumnya. Ya, nah, ini masuknya biasanya terletak pada mad silah. Ya, terletak pada mad silah untuk dijadikan mad silah, tanda mad silah. Mad silah itu untuk menunjukkan bahwa huruf atau sebuah huruf yang memang dipanjangkan ya, huruf tersebut adalah biasanya huruf dhamir ya, huruf dhamir, ha dhamir ya, ha dhamir ya, ha dhamir biasanya. Nah, kemudian ya tanda tiga ini ya, tanda tiga ini huruf alif, waw, dan ya, ini sekali lagi adalah huruf-huruf mad ya, huruf-huruf mad bagi huruf sebelumnya ketika di dalam mushaf. Nah, terkadang ketiga huruf ini di atasnya ada tanda huruf mad, tanda mad ya, alamatul mad, seperti yang ada di bawahnya ya. Ya, seperti yang ada di bawahnya. Tapi dia berada di tiga huruf itu, berada di atasnya kadang. Ya. Nah, kadang ada di atasnya. Artinya apa? Ya. Artinya dia dibaca lebih dari 2 harakat. Ya, dibaca lebih dari 2 harakat, 4 harakat sampai 6 harakat bisa jadi. Ya. Nah, kadang sekali lagi 3 huruf kecil yang tadi kita bahas ya, di nomor 4 ini waw, ya, dan alif ya, ada tanda
seperti bendera yang tanda di bawahnya itu ya. Tanda di bawahnya ya, itu menunjukkan bahwa madnya dibaca lebih dari 2 harakat, 4 harakat atau lebih ya. Baik. Kemudian selanjutnya tanda berikutnya adalah tanda mad ya, tanda mad yang memang tadi kita sudah singgung ya, ini merupakan tanda di mana huruf mad dibaca 4 ya atau lebih ya, 4 harakat atau lebih ya. 4 bisa 5 bisa juga sampai 6 harakat ya. Ketika dia berada di atas sebuah huruf ya, maka dia biasanya dibaca panjang ya, dibaca panjang. Baik. Kemudian tanda berikutnya adalah sifrul mustadir ya, yaitu sebuah tanda sifrul teh lingkaran bulat ya, lingkaran bulat. Lingkaran bulat yang biasanya berada di atas alif atau di atas waw ya. Nah, berada di atas alif atau di atas waw atau huruf apapun yang berada di bawah tanda ini ya, maka bisa dilihat di situ itu merupakan huruf penambahan ya, atau huruf tambahan dan tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Kalau ada alif yang di atasnya ada bulatan seperti ini, tanda bulat seperti ini, maka dia tidak diucapkan. Dia hanya sebagai alif tambahan ya, bukan tandanya yang tambahan ya, tapi si tanda tersebut berada di sebuah huruf dan huruf tersebutlah yang menjadi tambahan ya, maka tidak diucapkan atau tidak dianggap. Nah, kemudian berikutnya, tanda berikutnya adalah tanda ra'su shad ya. Nah, ini tanda ra'su shad atau kepala shad. Ini adalah kepala huruf shad ya. Nah, berarti biasanya ya, biasanya tanda tersebut berada di atas hamzah wasal ya. Berada di atas hamzah wasal yang menunjukkan apa? Bahwa huruf yang berada di bawahnya dia bisa diwasal ya, bisa diwasal, artinya kadang tidak dibaca ya, kadang dia tidak dibaca ketika diwasalkan ya, seperti dalam alif lam ya, walhamdulillah ya, walhamdulillah, di situ di atas alifnya ada alif lam kan ya, di atas alifnya ada ra'su shad, tapi biasanya sudah tidak ada ya, sudah tidak dibaca ya, dan seterusnya. Yang jelas ketika huruf yang di atasnya bertanda kepala huruf shad, maka huruf tersebut tidak dianggap. Nah, berikutnya ada yang dinamakan dengan apa ya? Ini tanda juga ya, berbeda dengan 2 tanda sebelumnya ya, atau tanda yang bulat tadi ya, tambahan huruf. Nah, kalau huruf ini atau tanda ini ya, ini juga biasanya berada di atas alif ya. Tanda ini menunjukkan bahwa huruf di situ keterangannya apa? Penambahan huruf ketika wasal ya. Penambahan huruf ketika diwasal ya. Nah, di sini maksudnya apa? Ya. Tanda yang huruf yang berada di bawah tanda tersebut ya, yang bulat tapi agak lonjong ke bawah ya. Tanda ini menunjukkan bahwa huruf yang ada di bawahnya itu adalah huruf yang ditambahkan tapi hanya ketika wasal saja. Ya. Ditambah atau dianggap hanya ketika wasal saja. Nah, dianggap hanya ketika wasal saja ya. Lihat coba di surat Al-Insan ya. Qawarira sebelumnya apa? Min fiddati wa akwabin kanat qawarira ya. Qawarira. Tapi ketika diwasal qawarira qawarir, ra-nya jadi pendek ya. Ra-nya jadi pendek. Kenapa? Alifnya tidak dianggap lagi ya.
Ketika diwasal si alifnya tidak dianggap lagi. Sehingga alif itu ya ketika waqaf maka menjadi tambahan untuk huruf mad. Ya. Nah, yang jelas ya tanda tersebut menjadikan huruf yang berada di bawahnya sebagai penambahan huruf hanya ketika wasal saja ya. Hanya ketika wasal saja, tidak seperti lingkaran sebelumnya ya, dua lingkaran sebelumnya ya yang dia akan selalu menjadi huruf tambahan ya. Selalu ya. Tapi kalau tanda yang ini ya yang lonjong agak ke bawah dia hanya menjadi penambahan huruf ketika wasal saja. Ya. Baik, berikutnya tanda sukun saya kira sudah cukup familiar ya, sudah cukup jelas. Kemudian berikutnya adalah tanda sin, ya, huruf sin. Sin tambahan yang berada pada huruf shad, baik di atas ataupun berada di bawah huruf shad ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tanda atau tambahan huruf sin di sini? Ya, tambahan huruf sin di sini maksudnya adalah ya. Nah, perlu diingatkan di sini ada 3 tempat ya, ada 3 tempat yang ada tanda sin tambahan. Ya. Ada 3 tempat di dalam Al-Quran ya, atau dalam periwayatan Hafiz an Asim. Ya. Nah, huruf sin tambahan pada huruf shad di sini baik di atas atau di bawah menunjukkan bahwa ya, huruf sin ketika berada di atas ya, huruf sin ketika berada di atas dibaca sebagai pengganti huruf shad. Ya. Dibaca dan menjadi pengganti ya, menjadi sebagai pengganti huruf shad. Jadi dibacanya sin bukan shad ketika sinnya di atas. Ya. Meskipun boleh juga dibaca shad. Ya. Boleh juga dibaca shad. Tapi lebih masyhur huruf yang ada di atasnya yaitu huruf sin. Nah, kalau sinnya di bawah, ya, nah, di situ keterangan yang kedua, poin yang kedua, jika sin diletakkan di bawah shad, maka pengucapan shad lebih masyhur. Ya, pengucapan shad lebih masyhur meskipun boleh dibaca sin juga. Ya. Nah, yang jelas ya, poinnya adalah huruf sin di sini menjadi tambahan, ya, namun perlu diketahui adalah huruf yang ada di atas antara sin dan shad ini maka dia yang diutamakan ya, yang lebih masyhur secara periwayatan untuk dibaca. Kalau sinnya di atas berarti sin lebih masyhur untuk dibaca ya daripada shadnya. Kalau sinnya di bawah berarti shad yang lebih masyhur untuk dibaca ya daripada sinnya ketika dibaca. Nah, berikutnya adalah tanda seperti sajadah ya, sajadah atau kubah, sajadah atau kubah ini ya, ya sajadah yang seperti kubah ini ya, maka ini merupakan tanda daripada ayat sujud tilawah ya, di akhir ayatnya merupakan sujud tilawah ya. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan ya materi pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ya, sehingga bisa dipraktikkan juga dengan maksimal. Wallahu taala a'la wa a'la. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kita kembalikan kepada moderator. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14 768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Taib, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan juga pemirsa. Saat ini kita beranjak kepada sesi bimbingan tilawah, insyaallah. Selepas bimbingan tilawah nanti antum dapat menyetorkan pelajarannya ke interaktif line telepon
khusus ikhwan di 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silahkan bisa dikirimkan saja pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat 081122771476. Dan saat ini pelajaran kita insya Allah ada di surat Asy-Syams. Untuk itu kita persilahkan kembali Al-Ustaz untuk membimbing kita. Falyatafaddal masykura Ustaz. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, amma ba'd. Pada pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan satu surat Al-Lail, ya. Berikutnya kita masuk kepada surat Asy-Syams, ya. Asy-Syams ini terdiri dari 15 ayat, ya. Ada berapa baris kalau di mushaf itu, ya? Mushaf nggak ada lagi di sini. Ya, tidak bisa ditampilkan di awal rupanya. Si mushaf ya. Lah. Ya, labas. Ya, 15 ayat. Sepertinya kita akan bagi dua juga, ya, untuk surat Asy-Syams di sini, ya. Kita akan ambil mungkin 8 ayat, ya, di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini kita akan ambil 8 ayat untuk surat Asy-Syams. Nah, seperti biasa kita coba contohkan terlebih dahulu, kemudian silahkan diikuti sebisa mungkin, baru kemudian kita coba terima setoran dari para pendengar. Nah, baik, silahkan diikuti terlebih dahulu, ya, sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Baik, di sini ada beberapa huruf, ya, atau 2 huruf yang berdekatan secara makhraj, ya, atau hampir mirip-mirip ketika kita coba ucapkan. Ada shin dan sin, ya. Ada shin dan sin. Kemudian ada ha dan ha, ya. Nah, maka diperhatikan cara pengucapannya, ya. Atau ketika mengucapkan huruf-huruf yang hampir mirip tersebut. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan, ya, karena memang di setiap akhir ayat daripada surat ini, ya, diakhiri dengan huruf yang dimadkan ha, ya. Ha semua di sini, ya. Semuanya ha, ya, diakhiri dengan huruf ha yang memang dipanjangkan 2 harakat secara mad. Nah, maka yang menjadi peringatan adalah tidak lebih daripada 2 harakat ketika kita memanjangkannya, ya. Secara khusus mungkin di akhir surat, ya. Di akhir surat yang paling sering dipanjangkan, ya, yang paling sering dipanjangkan, ya. Baik yang mad arid lis sukun ataupun yang memang kondisinya mad tabi'i seperti ini yang hanya 2 harakat, ya. Maka diperhatikan tidak boleh lebih dari 2 harakat. Nah, wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Baik, kita bertemu dengan nun yang bertasydid, ya. Wan nahari, wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha.
dialirkan si suaranya ya, jangan dimatikan mati la. Wallaili idza yaghshaha. Wallaili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Baik, di sini perhatikan huruf wa ya, ada beberapa huruf wa di awal-awal ayat sini ya. Banyak sekali ya. Di sini fathah huruf waw diperhatikan ya. Wa wal ya. Wa harus betul-betul terdengar fathah ya. Jangan jadi wal ya. Wo la ya. Jadi fathah betul-betul fathah. Nah. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Nah, di sini ada idgham pada huruf waw ya. Tanwin yang bertemu dengan huruf waw maka diidghamkan dengan disertai gunnah. Wa nafsin wa. Syuf, digunnahkan ya, artinya dia masuk ke khayshum ya suaranya. Tidak hanya wa nafsi wa di bibir saja tidak ya, tapi ada juga yang diarahkan ke khayshum. Wa nafsi wa Nah, ini untuk nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf waw. Nah, terkadang orang yang kondisinya seperti pada sawwaha ya, huruf waw yang ditasydidkan juga digunnahkan. Nah, ini kurang tepat ya, atau tidak tepat ya. Huruf waw ketika bertasydid ya, atau sebelumnya didahului oleh waw fathah ya, atau waw harakat yang didahului oleh waw sukun. Nah, ini juga sama ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Misal taqawwa. Nah, di sini ada dua huruf waw ya. Waw yang pertama bertanda sukun, yang kedua dia berharakat fathah. Di sini kadang orang taqawwalladzi ya, diidghamkan dengan idgham bi gunnah. Ini namanya idgham mutamatsilain ya. Idgham mutamatsilain tidak pada huruf waw tidak digunnahkan ya, tapi menjadi tasydid saja. Wa ma sawwaha langsung ya, jangan sawwa. Nah, wa nafsin wa ma sawwaha. Nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. Baik, kita ambil 8 ayat saja ya. Insyaallah sisanya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita coba ulang dari awal ya. Silahkan diikuti sebisa mungkin. Setelah itu baru kita coba terima setoran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha.
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. Baik, demikian kurang lebih pembacaan dari setengah awal dari surat Asy-Syams ya. Berikutnya kita akan coba terima setoran bacaan dari para pendengar. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, silakan kami undang antum bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyaturkan pelajaran di pagi hari ini. Silakan bisa melalui interaktif line telepon 02286862637 ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Dan kita coba undang penelpon di 02286862637. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Baleendah. Ya, Abu Fahri di Baleendah. Silakan Abu Fahri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس coba afwan diulang. ونفس وما سواها. Ya, di situ idgham bi ghunnah ya, Abu Fahri. Nafsiu, ada suara hidung juga di situ. Dicoba. Wa nafsiu wa ma sawaha. Bagus. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik. Iya, Masya Allah ya, sudah cukup baik Abu Fahri. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustaz, kepada Abu Fahri di Baleendah. Mohon maaf atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali bagi penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Dengan Fauzan di Bandung. Iya, Akhi Fauzan di Bandung. Silahkan Akhi Fauzan, ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها. Naam. Ya. Oh, sudah ya. Baik, ya afwan. Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Akhi Fauzan ya, barakallah. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Akhi Fauzan di Bandung atas partisipasinya. Selanjutnya boleh angkat pertanyaan dulu, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah lagi nih. Beliau bertanya mengenai bagaimana cara membaca ayat ke-88 di surat Al-Anbiya yang bunyinya wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang ada nun kecil, Ustaz. Aywa. Ya. Ya. Ya, ayat surat Al-Anbiya ayat 88. Wa kadzalika nunjil mu'min. Nah, itu sama ya, jatuhnya seperti nun sukun ya. Nunji ya. Nunji ya. Nunji, ada nun sukun tambahan di situ ya. Tapi bukan menjadi tanda baca ya, itu hanya dari segi penulisan saja ya, dari segi penulisan yang memang secara periwayatan ada memang perubahan di situ dalam tata cara menulis ya. Seperti halnya alif pada mad yang berada di tengah sebuah kata misalnya ya, yang tadinya mungkin alif yang besar ya, sekarang ya beberapa penulisan ada perubahan menjadi alif yang kecil saja tambahan ya, tanpa ditulis dengan alif yang besar. Nah, adapun cara membacanya sama ya, jatuhnya seperti ikhfa pada yang lainnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin ya. Itu kurang lebih cara pembacaannya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami mengundang kembali bagi antum para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyaturkan pelajaran di pagi hari ini. Silakan, kami tunggu interaksinya di layanan interaktif line telepon khusus ikhwan 02286862637. Dan bagi antum yang ingin bertanya, silakan bisa dikirimkan saja pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Syakila di Bogor. Ya, Abu Syakila di Bogor. Ahlan wa sahlan Abu Syakila. Nah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Afwan, diulang, wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal-laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal-ardi wa ma tahaha. Dijelaskan huruf bodnya, ardi. Wal-ardi wa ma tahaha. Habis. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Naam, iya. Sampai situ. Baik, barakallahu fiik ya, sudah cukup baik ya Abu Syakila. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Syakila di Bogor atas partisipasinya. Kami tunggu kembali interaksi line teleponnya di pekan depan. Dan selanjutnya kami undang penelpon di 02286862637. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rusdian di Ciberem. Ya, Akhir Rusdian di Ciberem. Ahlan Akhir Rusdian. Silakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Iya, Masya Allah. Ya akhi Rusdian. Barakallahu fiik. Nah, sudah cukup baik. Afik barakallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Rusdian di Ciberem atas partisipasinya. Selanjutnya kami mengundang kembali bagi antum para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini. Silakan kami tunggu partisipasinya di 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Agda, ahlan wa sahlan Akhi Agda, silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Diulang, shin. Wasyamsi wa duhaha. La, diperjelas shin. Wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha. Nah, bas. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Masya Allah. Akhi Agda ya. Ya, sudah cukup baik Akhi Agda. Barakallahu fiik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Agda di Selacau atas partisipasinya. Selanjutnya kami mengundang kembali bagi antum para pendengar dan pemirsa yang ingin menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini di surat Asy-Syams 1 sampai dengan 8. Silakan telepon kami di 02286862637. Kita coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Dadat Sujatmika di Parongpong ya. Ya Ustaz. Iya, silakan Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha.
Diulang, afwan. Wasyams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha Wal-laili. Wal-laili idza yaghshaha. La, afwan, untuk huruf ghainnya bukan yagh ya, kayak seperti itu la. Tapi yaghshaha dialirkan secara apa? Stabil ya, enggak yagh. Ujungnya tidak diakhiri dengan e-nya, ada e-nya. Nah, dicoba lagi Pak Dadat. Wal-laili idza yaghshaha. La, yaghshaha langsung. Wal-laili idza yaghshaha. Habis ya. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal-ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Masya Allah, sudah cukup baik Pak Dadat ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan kepada Bapak Dadat Sujatmika yang telah berpartisipasi. Silakan, dan sekarang kita coba angkat penelpon terakhir di pagi hari ini. Kami undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di surat Asy-Syams 1 sampai dengan 8. Silakan kami berikan kesempatan terakhir penelpon bagi antum yang ingin menyetorkan. Silakan 02286862637. Halo. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Yang Alvin di Bandung. Alvin di Bandung ya. Silakan Alvin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. wal laili, afwan, diulang. Wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Huruf dad diperjelas lagi, afwan. Wal ardi. Di. Nah. Wal ardi wa ma tahaha. Habis. Wa nafsin wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Masya Allah ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Alvin di Bandung ya atas partisipasinya. Dan demikian Akhi Alvin menjadi penelpon terakhir di pagi hari ini, dan mungkin sebagai penutup barangkali Ustadz ada ikhtitam. Silakan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Ya, kepada ikhwan sekalian ya, para pendengar ataupun para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang mengikuti kajian kita di setiap Kamis pagi hari ini, Kamis setiap pagi ini. Ya, maka tentu saja ya di antara tujuannya adalah ingin memperbaiki bacaan ya, ingin memperbaiki bacaan ya. Maka kita
terus berulang-ulang untuk mengingatkan ya, untuk memperbanyak tilawah ya. Kemudian secara khusus adalah mungkin selain daripada kita memahami daripada teori yang disampaikan ya, teori yang disampaikan atau teori yang tertulis di dalam kitab di sini ya, kita juga betul-betul harusnya bisa mempelajari atau memetik faidah dari bacaan yang kita coba contohkan di sini ya. Nah, kita sudah sampai pada surat Al-Lail atau surat Asy-Syams ya. Dari An-Nas kita mundur ya, dari surat An-Nas sampai Asy-Syams di sini sudah cukup banyak ya. Sudah cukup banyak huruf-huruf atau surat-surat atau hukum-hukum tajwid ya secara prakteknya di situ. Maka tidak hanya di surat ini kita praktekkan ya, tapi praktekkanlah coba di surat yang lainnya juga ya. Dipraktekkan juga di surat yang lainnya seperti kondisi ikhfa, kondisi huruf tebal dan tipis dan lain sebagainya ya. Coba diulang-ulang terus ya. Kalau perlu disimak lagi ya penjelasan tentang bagaimana cara membaca surat-surat yang sudah terlewat ya, yang sudah terlewat. Maka di situ insyaallah tidak sedikit yang bisa kita dapatkan dari segi faedah ya. Cukup banyak faedah yang bisa kita petik di situ ya, yang kemudian bisa kita terapkan di surat-surat yang memang kita belum bahas di sini ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan berbarakah, serta apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dijadikan timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.